Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Syarifatul Wahidiyah dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tugas mind mapping pelajaran sejarah Indonesia bab pertama, yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada pemburuan mutiara dari timur dan pemburuan homogen. Terdapat kata kunci dalam materi ini untuk mempermudahnya, yaitu mutiara dan homogen yang sudah digarisbawahi. Kemudian mutiara itu tertuju pada rempah-rempah, dan pemburuan homogen tertuju pada jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Oke, yang pertama tadi mutiara atau yang tertuju pada rempah-rempah. Alasan bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah yaitu yang pertama, Eropa memiliki suhu sangat dingin. Yang kedua, karena beriklim tropis. Yang ketiga, komoditas paling laku di Eropa. Dan 4, sebagai bahan untuk bumbu masakan. Dan kelima, dijadikan bahan minuman untuk menghangatkan tubuh. Jadi bangsa Eropa ini sangat-sangat membutuhkan rempah-rempah karena hidupnya itu, maksudnya bukan hidupnya tapi sebagian besarnya membutuhkan rempah-rempah. Kemudian yang kedua, tadi pemburuan homogen tertuju pada jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Konstantinopel ini disebut dengan kota pusat perdagangan, yaitu ada batu mulia, emas, perak, gading, sutra, dan rempah-rempah dengan harga yang sangat murah. Kemudian, Konstantinopel ini direbut oleh Turki Utsmani yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Pada saat itu, kota Konstantinopel ini berada dalam kendali penuh Turki Utsmani. Kemudian, kolonialisme dan imperialisme ini mempunyai ada bangsa penjelajahan samudranya. Bangsa penjelajah samudra ini dinamakan dengan kota baru. Kenapa kota baru? Yaitu belum diketahui oleh bangsa Eropa. Ada beberapa negara yang belum diketahui oleh bangsa Eropa. Yang pertama, bangsa penjelajahan samudra, yaitu ke negara Portugis. Bangsa Portugis pemimpinnya itu adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias berangkat dari Lisabon, negara Portugis, pada Agustus 1487. Ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan. Setelah badai reda, Dias kembali ke Portugis. Oleh karena itu, ujung selatan benua Afrika dinamai Tanjung Badai. Namun, Raja Portugal João II mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan, kalau dalam bahasa Inggris Cape of Good Hope, untuk menghilangkan kesan menakutkan dan sebagai harapan bagi bangsa Portugis menemukan Hindia. Kemudian bangsa Portugis ini ada lagi pemimpinnya, yaitu Vasco da Gama dan
Alfonso de Albuquerque. Kemudian yang kedua, bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Christophorus Columbus, Ferdinand Magelhaens, dan Juan Sebastian Elcano. Christophorus Columbus dari Lisabon berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1482 berhasillah menemukan benua Amerika. Kemudian pada tahun 1519 dilanjutkan oleh Ferdinand Magelhaens dan Juan Sebastian Elcano dengan menempuh rute yang pernah dilalui oleh Christophorus Columbus. Jadi melanjutkan dari Christophorus Columbus ya. Kemudian pada tahun 1521 sampai di Kepulauan Masava atau sekarang disebut dengan Filipina. Kemudiannya setelah Ferdinand Magelhaens meninggal, pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dari Filipina menuju arah selatan. Maka sampailah di Kepulauan Maluku tahun 1522 Masehi. Kemudian kita lanjutkan nomor 3. Yang ketiga itu di bangsa Belanda atau di negara Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595 Masehi, Cornelis de Houtman menempuh jalur pelayaran bangsa Portugis. Setelah melewati Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Selatan Malaka, rombongan Cornelis de Houtman sampai di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 Masehi. Dari Banten, Cornelis melanjutkan pelayaran ke arah Indonesia bagian timur untuk memperoleh rempah-rempah. Kemudian yang terakhir, bangsa Inggris yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Kedatangan Inggris ke Indonesia pertama kali pada tahun 1579 oleh Francis Drake dan 1586 oleh Thomas Cavendish dengan rute pelayaran yang dilalui Magen Samudra Pasifik sampai ke Filipina. Dana airnya menuju ke Ternate. Itulah bangsa-bangsa penjelajahan samudra yang tadi sudah dijelaskan, yang tadi telah dijelaskan, dan itulah tugas Mind Mapping sejarah Indonesia ini. Bab pertama yaitu tadi yang sudah dijelaskan, yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Tugas Mind Mapping ini materinya dari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Sekian penjelasan dan pemaparan Mind Mapping buatan saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam berkata dan menjelaskan tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.